siang Pak Zainuri. Siang Pak Iska. Ya, bagaimana keadaan siang hari pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat terus Pak Zainuri. Amin. Oke ya Pak Zainuri, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pra observasi kelas. Jadi kegiatannya adalah observasi sebelum nanti Pak Zainuri mengajar di kelas. Ya. Jadi nanti Pak Zainuri mengajar kelas apa ya nanti Kak? Kelas 10 BDP untuk program pemasaran. Oh ya, pemasaran. Kemudian nanti mata pelajaran yang akan disampaikan apa Pak Zainuri? Nanti ini keahlian pemasaran, tapi untuk babnya itu tentang perilaku konsumen. Oh ya. Tipe-tipe pelanggan. Oke, jadi memang ke pelajaran produktif, tapi ke babnya perilaku konsumen. Oke, baiklah Pak Zainuri. Semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak. Ya. Untuk tujuan pembelajaran nanti kira-kira apa nih? Untuk tujuan pembelajaran nanti akan sampai kepada siswa, khususnya kelas 10 BDP. Yang pertama itu ya, istilahnya untuk memperkuat motivasi siswa serta mengembangkan kemandirian siswa. Di sini diharapkan siswa bisa memiliki keterampilan untuk masa depan mereka. Oh iya, jadi ada motivasi, ya. Kemudian ada mandiri yang paling penting ya. Mandiri ya. Jadi nanti ketika sudah mandiri pasti akan berguna untuk masa depan mereka. Ya. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanya adalah area pengembangan yang tidak dicapai Pak Zainuri. Kira-kira ada berapa nanti yang akan dicapai area pengembangannya? Ya seperti biasanya ada 4 ya, tentang keterampilan kognitif, sosial, kemudian emosional dan keterampilan mandiri. Di sini untuk kognitif itu gimana siswa berpikir kritis, kemudian bisa kreatif. Kemudian untuk sosial itu nanti aktif dalam berkomunikasi antar siswa, saling membantu. Kemudian nanti untuk keterampilan emosional itu tentang pengelolaan emosi, bagaimana dia pada waktu pembelajaran dia menanganinya bagaimana. Untuk yang mandiri itu nanti agar lebih mandiri siswa nanti untuk kedepannya, pokoknya keterampilan mandiri untuk di pelajaran nanti bagaimana nanti bisa mengembangkan untuk kemandiriannya siswa. Iya Pak, bagus sekali Pak. Jadi ada 4 keterampilan yang dikembangkan. Bagus sekali. Tadi ada untuk berpikir kritis, kemudian supaya bisa berkomunikasi, kemudian pengelolaan emosi juga ada itu perlu karena memang seperti itu. Kemandirian juga. Bagus sekali ini. Kemudian apa strategi yang dipersiapkan supaya semua tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Pak? Ya sebenarnya sama dengan guru yang lain ya, yang jelas kita menciptakan rasa aman siswa itu belajar di ruang. Kemudian kita juga menggunakan teknologi pendukung. Nanti kita pakai laptop sama LCD. Kemudian nanti kita juga melibatkan siswa agar bisa aktif dalam nanti antara interaksi, bisa saling bertanya, saling mengisi. Kemudian kita juga memberikan umpan balik yang berkualitas untuk siswa nanti. Kalau misalnya siswa ada tanya, kita juga harus menjawab dengan sesuai apa yang ditanyakan siswa. Ya, bagus sekali Pak strateginya, mantap sekali ini. Semoga nanti dalam pembelajarannya bisa lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Zainuri. Yang penting dalam mengejar bahwa dipersiapkan semuanya Pak Nggih. Biar nanti bisa lebih baik hasilnya. Oke, seperti itu Pak Zainuri. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses untuk JGP-nya. Siap, terima kasih. Nanti kita observasi dalam kelas ya. Dalam kelas sudah saya siapkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siap. Satu, dua.
Diana, Fazal Larasati, Viola, Ica, Nabila, Setia, Yunita. Yunita kemarin nggak masuk sakit. Dan kemarin juga tidak masuk. Tapi intinya berbeda ya. Mohon untuk ini nanti bisa diusulkan atau disepakati dengan teman-teman. Oke, gimana kabar hari ini untuk pagi ini? Baik, baik, menyenangkan. Perasaan hari ini? Sehat? Sehat sekali. Oke, saya harap untuk minggu ini karena nanti kamu tanggal 5 itu nanti sudah PSAP, saya harap jaga kondisi kesehatan dan ada yang sudah masuk pada untuk PSAP ya, tetap semangat untuk belajar walaupun nanti modelnya itu semi daring untuk tes, jadi untuk soal itu nanti pakai handphone, kemudian untuk lembar jawabnya pakai kertas. Kemudian juga saya akan siapkan juga untuk paketan nanti untuk persiapan untuk PSAP untuk bergenap ya, bahwa untuk nanti di segmen 3 dan tetap jaga kondisi kamu sekalian untuk kondisi. Untuk membelajar ini kita kalian maunya apa ya, menyenangkan atau agak tegang, mungkin pengen ulangan dan sebagainya, atau santai tapi lebih disiplin ya. Jadi untuk hari ini kita meneruskan pelajaran kemarin tentang tipe-tipe pelanggan ya, dimana tipe-tipe pelanggan kemarin sudah saya sampaikan ada dua, ada person, bisnis sama atletis. Kemudian kita juga perilaku pelanggan kemarin juga ada 5W 1H. Apa 5W 1H? Dua, who, when, why sama how. What artinya apa? When, kapan? Who, where, dimana? Why, dan how, bagaimana? Jadi harus tetap disampaikan karena itu di perilaku konsumen itu harus ada. Kemudian kita hari ini bisa diskusi. Hari kita diskusi tentang gestur tubuh atau gestur gerakan tubuh para pelanggan yang mungkin pada waktu kita sering pada waktu melayani pelanggan kita harus tahu seperti pelanggan di sini ada lembar kerja pengamatan tentang gerakan tubuh materi perilaku konsumen. Nanti dari gambar-gambar ini nanti bisa nanti kamu lihat dari gestur beberapa orang ini nanti bisa kamu ekspresikan sendiri. Mungkin yang nomor satu bagaimana nanti kamu bisa ekspresikan sendiri. Menurut kalian ini posisi lagi bagaimana? Apakah dia lagi marah, lagi senang dan sebagainya? Karena dalam hal kita itu melayani pelanggan, kita harus tahu ekspresi wajah pelanggan. Posisi pelanggan dia itu bagaimana, kita harus bagaimana cara melayani juga. Oke, jadi bisa dijadikan satu-satu. Kemudian nanti bisa pada waktu proses pembelajaran yang ini untuk diskusi nanti bisa kita diskusikan. Kamu tulis dulu nanti mana yang mungkin kamu kurang istilahnya kurang dengan gambar atau bagaimana nanti bisa dijelaskan pada saya. Oke, untuk gambar bisa dikasih prolog ya, misalnya itu gambarnya baru berpikir. Berarti kasih kamu prolog, misalnya dia lagi berpikir untuk membeli produk
Bos, tapi masih belum mereknya apa ya? Ini nggak apa-apa. Dikasih nomor-nomor tapi nggak apa-apa. Karena memang itu prosesnya harus berpikir. Yang marah apa? Karena sebagai seorang penjual kita harus mengetahui kondisi pelanggan. Jadi kalau pelanggannya itu lagi marah, pada kita harus tahu bagaimana cara kita melayani pelanggan yang sedang marah. Jadi seolah jadi kita harus tidak ingin marah, tapi malah memberikan marah pelanggan. Kemudian saya tanyakan, saya kasih dulu dari gambar-gambar gestur tubuh seperti wajah dari sini ya itu bisa di dulu memberikan apa namanya dulu kopi atau B bisa kopi atau B pernah ini nomor 6 dia yang berbeda tapi dia modelnya itu megang kayak megang telinga gitu. Terus dia berpikir modelnya dia berpikir sama dengan yang dia. Cuman dia kadang-kadang orang berpikir kadang-kadang telinga tangan siapa yang siapa. Itu juga sama. Ada nomor 6 ya cewek. Itu cewek. Boleh kalau memang itu pakai nama orang juga tidak apa-apa. Yang jelas gambarnya itu sama keterangannya itu istilahnya tolong. Saya kalau begitu ya begitu terjadi nanti tolongnya silakan ngomong tapi tolong dengan kalimat dia sedang apa. Hari ini nanti bisa kita sambung untuk besok karena masih ada pelajaran saya. Oke, untuk pelajaran ini diskusi tentang perilaku konsumen tipe-tipe pelanggan menarik enggak? Menariknya kenapa? Bisa berekspresi dengan tadi gambar-gambar pada gerakan tubuh para pelanggan. Penting nggak kegiatan seperti ini? Istilahnya penting nggak kamu melihat kondisi pelanggan pada waktu sebelum kamu memberikan pelayanan? Penting nggak? Karena apa? Tahu ciri-cirinya ya, tahu ciri-cirinya pelanggan sebelum kita melayani pelanggan kita harus layani kan dengan melihat itu kita tahu oh ini modelnya seperti apa. Kalau misalnya usia ya kalau anak-anak remaja dewasa atau orang tua kan kita melayani pelanggan sudah berbeda-beda kan? Ada kesulitan hari ini? Tidak ada, jadi tidak ada kesulitan ya. Mungkin nanti kalau saya ada kesulitan bisa kita bahas untuk minggu depan. Terima kasih karena jam sudah selesai. Mudah-mudahan untuk pelajaran hari ini nanti bisa dipahami semuanya. Untuk persiapan PSAT saya harap persiapannya biar matang karena itu nanti nilai untuk walaupun sebagai kamu nanti untuk naik atau tidaknya pada PSAT minggu depan tanggal 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zainuri. Selamat siang Pak Rizka. Ya mohon maaf ya ini pada siang hari ini longgarkan waktunya ya? Longgar, iya. Jam pertama sama jam 4 saja. Ya alhamdulillah. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan coaching pasca observasi seperti yang kita ketahui Pak Zainuri ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas pada waktu Pak Zainuri pembelajaran. Nah sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Jadi nanti di sini kita ngobrol santai saja Pak nyaman yang penting. Enggak usah nyantai, nyaman saja, nyaman saja nggih. Jadi ngobrol saja, jadi kita hanya berbicara mengenai apa yang sudah kita lakukan pada waktu di kelas kemarin, pembelajaran di kelas kemarin. Kemudian dari ngobrol ini nanti Pak, dari ngobrol ini tadi kita pertemuan ini kira-kira apa yang Pak Nuri harapkan tujuan dari obrolan ini nanti Pak? Coaching ya. Untuk kalau saya supaya adanya perbaikan ya.
adanya perbaikan dalam sistem pembelajaran, istilahnya pembelajaran yang tertata lah, istilahnya ada perbaikan pembelajaran, proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yang kemarin saya lakukan. Jadi adanya perbaikan. Oh iya, jadi nanti untuk obrolan ini Pak Nuri harapkan adalah ada perbaikan dalam proses dari proses pembelajaran yang telah dilakukan ya. Jadi kedepannya nanti supaya lebih baik lagi pembelajaran. Tapi kemarin Pak Zainuri sudah bagus kok ngajarnya. Ya, mungkin. Nanti bisa lebih baik lagi gitu maksudnya. Siap. Kemudian saya pengen bertanya kemarin setelah mengajar bagaimana perasaan Pak Zainuri? Kalau perasaan setelah mengajar kemarin ya lega, nyaman, ada kepuasan karena istilahnya sebelum saya melakukan pembelajaran sudah saya persiapkan dulu. Beda kalau saya belum mempersiapkan pembelajaran mungkin agak lain lah. Mungkin dengan adanya persiapan pembelajaran untuk besok itu mungkin ada tata rapilah urutannya di pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kata kunci di sini kan dipersiapkan dulu ya, sehingga pembelajaran akan lebih tertata rapi daripada yang tidak dipersiapkan. Ya memang kadang kita ini Pak ya, kadang kita merasa bisa tapi ternyata ada hal-hal yang salah. Betul ya. Kadang sudah kita persiapan ternyata pas ke kelas karena moodnya anak dan sebagainya kadang bubar. Tapi intinya harus dipersiapkan. Betul Pak Meri. Kemudian saya mau bertanya lagi, selama mengajar kemarin, apakah ada permasalahan yang ditemui Pak Zainuri? Kalau permasalahan pasti ada, karena permasalahan itu karena siswa cenderung kurang aktif kemarin. Cenderung kurang aktif. Jadi cenderung kurang aktif, kemudian kurang merespon apa yang saya memberikan materi atau mungkin saya berikan pertanyaan, kurang direspon, jadi kurang aktif lah kemarin. Kita sudah persiapan tapi anaknya ternyata kurang aktif. Kurang aktif, kurang merespon, kurang greget gitu ya. Oke Pak Zainuri. Tapi kemarin kalau saya melihat juga sudah lumayan bagus sih. Tapi menurut Pak Zainuri mungkin kurang ya. Kurang aktif. Nah, kira-kira dari hal itu yang anak kurang aktif, kurang merespon, anak kurang greget itu sebabnya apa? Mungkin sebabnya kurang semangat, kurang disemangati. Mungkin saya juga memberikan kurang semangat memberikan anak, atau mungkin anak kurang materi yang saya sampaikan itu kurang memahami atau bagaimana? Kurang paham mungkin materi yang saya sampaikan ini kurang paham. Jadi mungkin anak kurang semangat, kurang panas, kurang disemangati lagi. Oke, jadi menurut Pak Zainuri anak yang kurang aktif, kurang greget itu tadi sebabnya adalah kurang disemangati. Itu makanya anak kurang semangat. Kemudian kurang memahami materi sehingga kalau ditanya mungkin masih bingung. Ya karena kemarin juga pas waktu pembelajaran 3 jam pertama kan olahraga, mungkin capek atau mungkin lelah dan sebagainya. Kemudian langsung saya sampaikan materi, mungkin anak juga masih blank. Karena efeknya setelah pelajaran olahraga itu efeknya ke pelajaran berikutnya. Kemungkinan seperti itu. Karena capek juga bisa jadi sebabnya ya. Oke. Ya, jadi seperti itulah. Kita sudah mengetahui sebabnya. Namun sebelumnya saya bertanya Pak Zainuri, kalau menurut Pak Zainuri itu idealnya standarnya siswa itu yang menurut Pak Zainuri yang ideal, yang bagus kalau di kelas itu yang bagaimana pas pembelajaran itu? Kalau menurut saya siswa idealnya aktif idealnya aktif berpikir, aktif. Kemudian kalau misalnya ditanya langsung menjawab, merespon. Sebenarnya kalau ditanya itu respon, jawabannya salah atau benar itu sih tidak apa-apa. Jadi anak berani untuk menjawab. Jadi aktif. Anak harus berani menjawab apa yang kita sampaikan itu aja. Intinya atau anak bisa juga memberikan pendapat. Tidak harus kita ini misalnya kurang paham dengan materi ini, anak tanya, gitu kan, juga termasuk siswa juga harus aktif. Jadi
Pak Nuri, siswa yang ideal itu siswa yang aktif ya. Kalau ditanya itu bisa langsung menjawab, kemudian mau memberikan pendapatnya, kemudian ada inisiatif untuk bertanya sendiri. Ya, bagus banget. Jadi nggak harus ditanya harus dipancing. Oke, jadi untuk kondisi ideal siswa yang semacam itu, yang aktif, yang inisiatif itu, kira-kira bagaimana ya untuk mencapai hal itu? Ada cara-cara tertentu ya? Mungkin yang pernah saya katakan tadi, menyenangkan dan sebagainya. Menyenangkan. Intinya bisa aja di sela-sela pembelajaran kita kasih memberi semangat ya, yang mungkin breaking atau permainan yang mungkin nanti masih mengarah ke materi, atau mungkin nanti kuis. Ya, biasanya kuis sekali saya pakai Kahoot ya, aplikasi Kahoot itu. Oh iya. Cuma kadang-kadang kalau kita pakai Kahoot, anak-anak kadang-kadang kan paketannya kadang pakai chat dan sebagainya, kendalanya seperti itu. Jadi kuis dia memberi semangat, atau ice breaking itu mungkin bisa memberi semangat anak-anak untuk greget untuk ya aktif lah dalam belajar. Tidak harus kita materi terus, tapi kadang-kadang kita sela-sela dikasih seperti itu. Itu untuk tadi ya, untuk supaya anak lebih semangat lagi, lebih panas lagi. Kalau sudah panas pasti nanti ketika pas pembelajaran akan mengikutinya bisa lancar, cepat, sebut. Ya bagus Pak Januari, dengan ice breaking, dengan kuis, yel-yel juga macam-macam itu tadi. Untuk menyemangati ya. Nah, kemudian gini kan, selain itu kira-kira apa lagi? Maksudnya gini, sekolah kita kan pasti punya aset, punya kekuatan tertentu, fasilitas mungkin. Apakah seperti itu bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Bila di SMP 1 mungkin Pak Yo sudah tahu fasilitas juga ada internet, kemudian laboratorium, di mana laboratorium per jurusan sudah punya sendiri, kemudian laptop, kertas dan sebagainya ya. Karena itu juga bisa mengembangkan kreatif siswa. Jadi biar proses pembelajaran itu tidak monoton di kelas, tapi kita kadang-kadang di lab. Ya, di lab atau kegiatan istilahnya. Ya itu tadi istilahnya menyenangkan dan tidak membosankan lah, tidak hanya di kelas tapi juga di laboratorium juga bisa. Di laboratorium bisa kita langsung materi langsung kita praktekkan seperti itu. Oh ya, bagus sekali. Jadi kita punya berbagai macam fasilitas yang itu nanti bisa digunakan ketika pas pembelajaran supaya tidak bosan dan pembelajarannya menyenangkan. Itu jadi yang perlu digarisbawahi, mungkin menyenangkan kita juga menyenangkan dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada di sekolah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menyenangkan. Mungkin ada metode atau cara yang dilakukan di dalam kelas supaya pembelajarannya itu bisa menyenangkan. Ada, misalnya kita kan melakukan materi itu kita melakukan diskusi. Dari diskusi itu nanti kita dipaparkan di depan kelas, kemudian diskusi antar kelompok, nanti memaparkan diskusinya. Atau karena kemarin kita itu elemen 7 di perilaku pelanggan, kita bisa role play atau bermain peran. Nanti ada siswa satu sebagai pelanggan, siswa satu sebagai penjual. Bagaimana cara menjual seperti ini. Jadi kayak harus role play lah. Jadi biar tidak membosankan kita. Kadang-kadang anak lucu kalau misalnya sisi pelanggan, sisi penjual yang lain. Kita bingung sampai ngomong dan sebagainya. Makanya itu anak juga dilatih untuk berbicara di depan kelas, biar tidak membosankan. Bagus sekali ya. Jadi dengan metode bermain peran. Kemarin belum ya? Belum. Karena ada waktunya juga. Diskusinya belum sempat bermain peran. Jadi juga ini bagus sekali Pak Januari. Kalau kita bisa bermain peran di dalam kelas, pasti anak suka. Karena juga dengan permainan kan biasanya anak-anak itu bisa, karena Pak Januari memang khusus dari pemasaran. Bagus sekali Pak Januari. Jadi ada beberapa hal tadi yang bisa dilakukan oleh Pak Nuri tadi. Kira-kira kapan hal itu bisa dilaksanakan? Secepatnya ya, kemarin kan memang pas pembelajaran, jadi secepatnya harus kita lakukan, ya kan? Karena nggak mungkin kalau ditunda-tunda. Karena kemarin sudah kita ada pembelajaran, ada yang beberapa yang belum tersampaikan kayak role play dan sebagainya. Mungkin di minggu depan
artinya masih bisa menggunakan rope itu, jadi secepatnya kita lakukan supaya bisa tahu juga ya. Nah, bisa hasilnya nanti seperti apa kalau kita menggunakan metode yang lain dan juga disemangati tadi ini. Mungkin apakah anak-anak masih kurang aktif atau sudah aktif? Saya kira sudah aktif mungkin ya. Sudah aktif. Nah, mungkin. Ya, kita lihat saja ya minggu depan. Kemudian untuk melakukan hal tersebut Pak, jadi yang sudah Pak Zainuri sampaikan tadi, siapa yang bisa membantu ya Pak? Mungkin saya perlu dulu dengan kepala sekolah, mungkin dengan kurikulum, teman sejawat. Mungkin kan di pemasangan ada guru produktif, ada 4, terus kita saling sharing dengan guru-guru, kolaborasi dengan guru-guru produktif, mungkin guru-guru penilaian, mungkin sama Pak Arsa bisa. Siap. Sebagai bahasa Indonesia, atau kalau kita kan kadang-kadang ada role play tadi, bagaimana cara kita memasarkan produk dengan bahasa yang baik, dengan bahasa. Karena kita kan produk yang baru, kemudian kita nggak bisa ngomong, karena produk jadi nothing. Maka kita harus perlu memasarkan produk bagaimana bahasa yang baik, bagaimana bahasa yang baik. Makanya kita juga bisa kolaborasi dengan Pak Arsa sebagai bahasa Indonesia. Siap membantu ya Pak. Jadi benar sekali Pak yang disampaikan. Kalau memasarkan produk perlu istilahnya public speaking, komunikasi yang bagus juga. Barangnya bagus tapi cara memasarkannya salah juga mungkin tidak nggak laku nanti. Jadi selain Bu Kepala Sekolah, Ibu Wakil dan teman-teman sejawat ya, insya Allah saya juga siap Pak untuk kolaborasi. Oke, seperti itu Pak, banyak sekali yang sudah kita obrolkan pada siang hari ini. Kemudian yang mau saya tanyakan sekali lagi adalah kira-kira hasil atau kesimpulan dari obrolan kita ini. Kesimpulannya sih istilahnya pembelajaran yang menyenangkan. Saya sedikit puas dengan coaching ini karena permasalahan-permasalahannya sudah terjawab. Perlunya ada motivasi, kemudian adanya istilahnya menggunakan sarana dan metode pembelajaran yang nanti kita istilahnya akan lakukan sudah terjawab permasalahan. Jadi adanya motivasi, hubungan motivasi ke anak, kemudian sarana dan prasarana juga bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Nuri sudah merasa lega, sudah merasa puas, sudah menemukan apa yang menjadi apa yang dicari. Jadi tadi motivasi. Jadi kita butuh motivasi, kemudian butuh fasilitas tadi ya. Model pembelajaran dan sarana dan prasarana juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zainuri. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mau bertanya? Sudah cukup ya. Terima kasih Pak Zainuri. Mohon maaf mengganggu waktunya pada siang hari ini. Jadi saya juga terima kasih telah ngobrol dengan saya dalam di pasca observasi ini. Amin. Dan Pak Nuri juga berhasil dengan siswanya Amin. Terima kasih Pak Zainuri. Sama-sama. Silakan melanjutkan mengajar lagi. Terima kasih.